Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang senantiasa memberikan banyak rezeki kepada kita, dan diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat sakit, nikmat waktu luang, nikmat lahir, dan juga nikmat batin. Dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Dan tentunya bersama kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita dapat melaksanakan atau memanfaatkannya dengan mengerjakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah yang selama ini jauh tertinggal di belakang kita. Dan tentunya bersama orang-orang yang kita cintai dan juga orang-orang yang kita sayangi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman yang saya hormati dan Allah muliakan, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan kultum, yakni dengan tema mengembangkan sikap terhadap diri sendiri. Suatu hari, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dapat membuat diriku tenang, tentram, serta selamat baik di dunia dan di akhirat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Lantas wal yasaka baitu, luaskanlah rumahmu. Lantas wabki ala khati'atik, dan sesali perbuatan dosamu." Hadis ini dibawakan oleh Tirmidzi. Hadirin ikhwatu iman yang saya hormati dan Allah muliakan, mengutip hadis di atas, ada 3 hal yang mungkin dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai muslim yang diperintah kafah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah amsik alaika lisana, jagalah ucapanmu. Dikarenakan Islam bukan hanya sekedar sikap saja, akan tetapi Islam pun mengajarkan adab ketika mengutarakan atau mengucapkan sesuatu yang diistilahkan ke dalam bahasa komunikasi. Contoh kecil yang sering kita tidak sadari adalah lisan. Lisan atau ucapan. Ucapan akan menjadi bagian daripada tolak ukur keimanan kita. Sejauh mana kita memaknai etika dalam berkomunikasi, maka Islam menjadi kunci jawaban atas ucapan yang selama ini kita ucapkan melalui mulut kita. Jika saja kita membiasakan diri berucap atau berkomunikasi dalam bentuk kebaikan, yang mana akan memberikan sugesti yang baik kepada lingkungan sekitar, baik kepada
lingkungan keluarga, tetangga, atau teman-teman kita, karena Islam sangat menjaga setiap perbuatan yang berkaitan dengan ucapan ini. Karena ucapan tersebut akan bersangkut pautan pula dengan masalah perasaan. Jika yang kita ucapkan menjadikan seseorang itu tersakiti hatinya atau perasaannya, maka akan menumbuhkan rasa benci dan sakit di dalam hati yang sangat luar biasa. Akan tetapi jika yang kita ucapkan itu baik, maka akan menumbuhkan ketentraman di dalam hati. Akan menjadikan orang tersebut bahagia dan menumbuhkan suasana yang nyaman, serta akan menjadi cerminan bagi orang lain. Terlebih Islam memerintahkan umatnya berkata jujur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu qaulan sadida." Katakanlah perkataan yang benar, yakni perkataan yang lurus, tidak ada keburukan di dalamnya dan tidak menyimpang. Dikarenakan ketika kita berkata baik dan benar, jujur sesuai yang diperintahkan dalam ayat tersebut, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama mengenai lisan. Lantas yang kedua, luaskanlah rumahmu. Ketika seorang muslim tinggal di dalam satu rumahnya, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan ibadah di dalam rumah. Sebagaimana kita diperintah untuk melaksanakan sholat atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas membaca Al-Qur'an. Karena perbuatan ini akan memancarkan aura positif di dalam rumah. Terlebih jika di rumah tersebut selalu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka rumah pun semakin terlihat bercahaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menegaskan, janganlah kau jadikan rumahmu seperti halnya kuburan. Untuk atau agar senantiasa rumah kita terlihat bercahaya, terlihat indah, ketika kita mendiaminya pun tenang, nyaman, tentram, maka disitulah letaknya bahwa kita diperintah untuk meluaskan rumah. Meluaskan rumahmu itu dalam artian sering-seringlah beribadah di dalam rumah, membaca ayat suci Al-Quran, lantas bermunajat kepada Allah, sholat berjamaah, dan itulah di antara yang akan meluaskan atau menjadikan rumahmu semakin tampak bercahaya. Lantas yang ketiga nih, dan yang ketiga adalah sesali perbuatan dosamu. Mengapa kita diperintah untuk menyesali perbuatan dosa kita? Karena mustahil kita akan senantiasa tinggal di alam ini tanpa adanya wafat. Mustahil. Besok ataupun lusa kita mesti siap-siap ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas untuk dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang akan kita bawa ketika di dunia ini? Dan itu semua akan menjadi pertanggungjawaban. Segala bentuk amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Lantas dengan menyesali segala perbuatan atau dosa yang pernah kita lakukan, otomatis akan mengingatkan kita kepada kematian. Karena besok lusa kita mungkin saja diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita diwafatkan, setelah kita banyak mengerjakan amalan-amalan soleh, hati pun akan menjadi tenang. Karena akan senantiasa mengingat kepada Allah ketika kita berzikir, ketika kita mengingat dosa-dosa kita, dosa-dosa lampau kita.
yakni ketika kita berpikir, ketika kita menangis dan menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, maka disitulah letak Allah akan mengampuni segala permintaan kita dan menghapus dosa-dosa ringan kita. Sahabat, ikhwatu iman yang saya hormati dan Allah muliakan, yakni sama-sama kita bertaubat, beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan, serta jauhilah segala bentuk larangan Allah, agar kita menjadi tenang, agar kita menjadi tentram, dan selamat baik di dunia maupun akhirat. Selama kita memiliki niat untuk mengerjakan bermacam bentuk kebaikan, maka disitulah letak atau awal perubahan positif dimulai. Serta detik itu juga Allah akan memberi jalan kemudahan, lantas membimbing kepada jalan kebenaran. Jangan ragu untuk melangkah kepada Allah. Jangan ragu untuk melangkah kepada jalan yang Allah ridhai. Setiap kebaikan akan selalu menularkan kebaikan. Dan setiap amalan kebaikan akan mendapat balasan yang sama dari apa yang kita lakukan atau kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sahabat yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan berbagi ilmu di malam hari ini mengenai pembahasan sikap, menjaga sikap agar terhindar daripada segala bentuk kejelekan yang pernah kita lakukan, sekaligus untuk menjadi cerminan keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Maka kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memperbaiki segala bentuk amalan-amalan kita yang jauh tertinggal di belakang kita, untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa istiqomah berada terus di jalan yang Allah ridhoi. Karena tidak mungkin esok atau lusa kita pun semua akan diwafatkan. Akhir kata saya ucapkan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.